evakuasi dan pertolongan pertama korban bencana alam, serta membangun resiliensi. Nama saya Delima. Saya tinggal di daerah pesisir yang sering mengalami bencana alam. Banjir rob. Salah satu bencana yang paling sering terjadi di tempat saya adalah banjir rob. Banjir rob adalah jenis banjir yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut yang menggenangi daratan. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, hampir 30% wilayah pesisir di Indonesia terancam oleh banjir rob, terutama saat musim hujan. Ketika banjir rob terjadi, evakuasi menjadi hal yang sangat penting. Kami harus segera mencari tempat yang lebih tinggi agar tidak terjebak air. Biasanya, kami berkumpul di balai desa atau rumah saudara yang berada di daerah yang lebih aman. Dalam proses evakuasi ini, kami juga harus membawa barang-barang penting seperti makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Misalnya, pada tahun 2022, banjir rob di Medan mengakibatkan ribuan orang harus diungsikan dan banyak dari mereka kehilangan harta benda. Setelah evakuasi, pertolongan pertama sangat diperlukan. Kami sering melihat petugas medis yang datang untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Mereka memberikan obat-obatan dan perawatan untuk mencegah penyakit yang sering muncul setelah banjir, seperti diare dan infeksi kulit. Ini adalah contoh nyata bagaimana pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Selain banjir rob, badai angin puting beliung juga sering melanda daerah kami. Badai ini bisa datang dengan cepat dan membawa angin kencang yang merusak rumah dan tanaman. Menurut data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), badai puting beliung terjadi rata-rata 10 kali dalam setahun di Indonesia, dengan dampak yang sangat merusak. Saat badai datang, kami harus segera mencari tempat berlindung. Kami biasanya pergi ke sekolah atau tempat yang lebih aman. Evakuasi yang cepat sangat penting untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Contohnya, pada tahun 2020, badai puting beliung di Jawa Tengah merusak lebih dari 200 rumah dan mengakibatkan beberapa orang terluka. Setelah badai, pertolongan pertama juga diperlukan untuk korban yang terluka. Tim SAR biasanya datang untuk membantu mengevakuasi orang-orang yang terjebak di dalam reruntuhan. Mereka memberikan pertolongan pertama, seperti menghentikan pendarahan dan memberikan perawatan untuk luka. Ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan tim penyelamat dalam menghadapi bencana. Gempa bumi adalah bencana alam yang sangat menakutkan. Di daerah pesisir, kami sering merasakan guncangan yang kuat. Menurut data dari Badan Geologi, Indonesia adalah salah satu negara dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia, dengan lebih dari 7.000 gempa bumi terjadi setiap tahun. Saat gempa terjadi, kami diajarkan untuk segera mencari tempat yang aman, seperti di bawah meja atau di luar bangunan. Evakuasi harus dilakukan dengan cepat agar tidak terjebak dalam reruntuhan. Pada tahun 2018, gempa bumi di Sulawesi Tengah mengakibatkan ribuan orang meninggal dan banyak yang kehilangan tempat tinggal. Setelah gempa, pertolongan pertama sangat penting. Tim medis segera datang untuk membantu korban yang terluka. Mereka memberikan perawatan untuk luka dan juga membantu mengatasi trauma psikologis yang dialami oleh korban. Ini adalah pengingat bahwa dalam situasi darurat, dukungan emosional juga sangat penting. Tsunami adalah salah satu bencana alam paling mematikan yang bisa melanda daerah pesisir. Kami selalu waspada terhadap tanda-tanda tsunami, seperti gempa bumi yang kuat. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, tsunami dapat terjadi dalam waktu singkat setelah gempa bumi, dan kecepatan gelombangnya bisa mencapai 800 km per jam. Saat ada peringatan tsunami, kami harus segera berlari ke tempat yang lebih tinggi. Evakuasi harus dilakukan secepat mungkin, karena waktu sangat berharga. Pada tahun 2004, tsunami di Aceh mengakibatkan lebih dari 200.000 orang meninggal. Ini adalah tragedi yang mengingatkan kita semua akan pentingnya kesiapsiagaan. Setelah tsunami, pertolongan pertama sangat diperlukan untuk korban yang selamat. Tim penyelamat datang untuk memberikan bantuan medis dan mencari orang-orang yang terjebak. Mereka juga membantu mendirikan tempat penampungan bagi para pengungsi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Abrasi pantai adalah masalah yang sering kami hadapi di daerah pesisir. Proses alami ini mengikis tanah pantai dan mengancam rumah-rumah kami. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 1.500 km pantai di Indonesia mengalami abrasi yang signifikan setiap tahunnya. Ketika abrasi terjadi,
kami harus melakukan evakuasi untuk menyelamatkan diri dan harta benda. Beberapa komunitas bahkan harus pindah ke tempat yang lebih aman. Contohnya, di daerah pesisir Bali, banyak rumah yang hilang akibat abrasi, dan warga harus mencari tempat tinggal baru. Sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020. Setelah evakuasi, pertolongan pertama diperlukan untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal. Tim relawan sering datang untuk memberikan bantuan berupa makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. Ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas antara sesama dalam menghadapi bencana. Kekeringan adalah bencana alam yang mungkin tidak terlihat secepat bencana lainnya, tetapi dampaknya bisa sangat serius. Di daerah pesisir, kami sering mengalami kekeringan yang mengakibatkan kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sekitar 30% wilayah Indonesia mengalami kekeringan setiap tahun. Saat kekeringan melanda, kami harus melakukan evakuasi untuk mencari sumber air bersih. Beberapa warga bahkan harus pergi jauh untuk mendapatkan air. Pada tahun 2019, kekeringan di Nusa Tenggara Timur mengakibatkan ribuan orang kekurangan air bersih. Setelah evakuasi, pertolongan pertama diperlukan untuk membantu warga yang terkena dampak. Tim medis sering datang untuk memberikan bantuan kesehatan dan memastikan bahwa warga mendapatkan akses ke air bersih. Ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam menghadapi bencana. Dalam menghadapi berbagai bencana alam, penting bagi kita untuk membangun resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami bencana. Kami harus belajar dari pengalaman dan mempersiapkan diri dengan baik agar dapat menghadapi bencana di masa depan. Dengan saling membantu dan bekerja sama, kita bisa menjadi lebih kuat dan siap menghadapi segala tantangan yang datang. Semoga kita semua dapat belajar dan bersiap menghadapi bencana alam dengan lebih baik di masa depan.